obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal akhlak banyak kita tahu orang persis. yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. أسوكا كيف السبيل يا حبيبي أسوكا إلا اللقاء يا حبيبي فسرنا فقدنا أيام كل بالرحيل فسرنا فقدنا أيام كل بالرحيل أيام كل بالرحيل أسوكا كيف سبيلي يا حبيبي أسوكا إلا اللقاء يا حبيبي فسرنا فانقدنا أيام كل بالرحيل فسرنا فانقدنا أيام كل بالرحيل أيام كل بالرحيل لا 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 la 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 حبيبي يا مبيت اللوس ومالي حبيبي أنت الذي سوكم بيالي حبيبي يا مبيت اللوس ومالي حبيبي أنت الذي سوكم بيالي أنت الذي سوكم بيالي لا 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 أسوكا كيف سبيلي يا حبيبي أسوكا إلا اللقاء يا حبيبي فسرنا فقدنا أيام كل بالرحيل فسرنا فقدنا أيام كل بالرحيل أيام كل بالرحيل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi
tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah SAW. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun kalian berada, tadi telah kita dengarkan bersama persembahan lagu-lagu kasidah yang telah dibawakan langsung oleh Majelis Taklim Nurul Qalbi Oga Lelano di bawah pimpinan Hajah Ustazah Marwiyah Poloko. Pusing kepala tugas merangkum harus dikirim ke dosen Taduma. Saya ucapkan Assalamualaikum untuk para pendengar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmail, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Jumat 7 Februari tahun 2025 kita dapat berjumpa kembali tentunya bersama saya Puput Loti, dan saya tidak sendiri hari ini, ditemani oleh saya Rahmat Raffi Ramadhani yang akan menemani ruang pendengar Anda pada program Obrolan Jumat Mubarak di RRI Pro 1 Ternate. Dan edisi pagi menjelang siang hari ini kita akan membahas topik tentang pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah bagi usaha-usaha produktif. Baik pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami nanti untuk bertanya tentang apa saja yang berkaitan dengan tema yang dibahas hari ini, yaitu bagaimana cara pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah bagi usaha-usaha produktif. Dan tentunya Anda juga bisa bertanya melalui layanan telepon kami di 0921 3125 521. Dan saya juga mengajak kepada semua pendengar dimanapun kalian berada, baik yang sedang berkendara, yang sedang duduk santai di rumah, yang ada di Ternate, di Tidore, Jailolo, Morotai, dan di seluruh 10 kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara, ataupun yang berada di luar Maluku Utara, untuk dapat nimbrung bersama kami di siaran langsung aplikasi RRI Digital. Dan pendengar juga dapat bergabung melalui frekuensi 101.8 FM Pro 1 RRI Ternate. Baik, kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa, yang pastinya punya banyak insight keren buat kita semua. Yang pertama, Bapak Dr. Andos Fadel Hai Ali, MSc, selaku Ketua Basnas Provinsi Maluku Utara. Iya, dan beliau masih sedang dalam perjalanannya untuk menuju ke RRI Persatu Ternate. Selanjutnya, siapa nih? Dan yang kedua, Bapak Dr. Andos H. Badarudin Gailia, selaku Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Maluku Utara. Selamat datang. Selamat datang Pak, dan selamat pagi. Selamat bergabung dengan kita di obrolan Jumat Mubarak Ternate.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, tetap semangat ya untuk hari ini. Siap. Silakan, hari ini kita akan membahas tema yang begitu luar biasa tentang bagaimana sih cara pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah bagi usaha-usaha produktif. Jadi Pak, saya langsung saja ke pertanyaan. Jadi gini Pak, biar kita semua ini lebih paham dulu, sebenarnya zakat, infak, dan sedekah itu apa sih Pak? Dan bedanya itu apa aja itu Pak? Bisa Bapak jelaskan? Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada seluruh pemirsa di Maluku Utara dan di mana saja pendengar tercinta RRI Ternate, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memang pertama sekali ingin kami jelaskan bahwa Basnas ini apa sebenarnya? Basnas itu singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional. Di kami itu Provinsi Maluku Utara. Nah, Basnas ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang oleh pemerintah sudah meratifikasi ayat Al-Quran tentang perintah zakat. Satu hal yang perlu kita syukuri di sini sebagai masyarakat Islam berbangsa dan bernegara adalah ada ratifikasi hukum Islam yang kemudian masuk menjadi hukum negara. Nah, kalau haji itu kan sudah lama itu berlaku ya, hukum Islam yang kemudian ditetapkan menjadi hukum negara dengan undang-undang. Nah, yang belakangan ada 13-14 tahun yang lalu itu sudah dicetuskan lagi satu ratifikasi hukum Islam yang kemudian menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 yang saya sebutkan tadi, tahun 2011. Nah, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada lembaga yang namanya Basnas untuk mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah di masyarakat, terutama ASN, kemudian pengusaha, dan para pekerja di luar pekerja swasta, maksudnya di perusahaan-perusahaan swasta. Zakat, infak, dan sedekah mereka dijadikan usaha-usaha produktif di masyarakat. Perpanjangan tangan mereka ke masyarakat itu adalah Basnas. Jadi Basnas merupakan perpanjangan tangan para muzaki, orang-orang yang mengeluarkan zakat itu namanya muzaki, untuk sampai kepada mustahik, orang-orang yang menerima zakat. Nah, untuk sampai mengirim dari ASN, pekerja, dan orang-orang yang wajib zakat ini sampai kepada orang kecil tadi yang berhak menerima, itu perantaraannya sesuai undang-undang adalah Basnas. Karena itu maka Basnas kemudian dibentuk di seluruh Indonesia, di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Sesuai dengan undang-undang tersebut juga bahwa Basnas itu secara operasional dan penggajiannya itu ditanggung oleh anggaran pembangunan daerah. Jadi oleh APBD. Kalau Basnas tingkat pusat diberikan operasionalnya oleh APBN. Sementara Basnas provinsi dan kabupaten kota itu oleh APBD sesuai dengan undang-undang nomor 23 2011. Saya kira itu dulu bisa kita discuss. Oke. Untuk cara pengelolaannya gimana Pak? Untuk zakat, infak, sedekah yang masuk di Basnas itu, sistem pengelolaannya seperti apa? Kita lihat memang dalam tahun-tahun berjalan ada 2 periode Basnas sebelumnya. Itu memang agak ada kegiatan-kegiatan Basnas yang dilakukan di Provinsi Maluku Utara itu. 2 periode yang lalu itu adalah soal ada rumah layak huni di Halbar kurang lebih 6 unit. 1 unitnya itu 45 juta.
Kemudian ada pertanian dan peternakan, itu di desa Akelamo. Kemudian ada juga rica dan tomat, ada di Wasilei. Kemudian ada bantuan usaha kecil dan menengah, ada di Sanana. Terutama usaha-usaha kecil seperti kios, gorengan. Nah, yang paling anyar di Provinsi Maluku Utara adalah ada beberapa. Itu yang pertama Z-Mart. Kalau kita jalan di depan Masjid Al-Munawar atau di tapak Mangga 2, itu ada pelang kios yang tulisannya Z-Mart warna merah. Ya. Itu punya Basnas. Oke. Dan itu tersebar di Provinsi Maluku Utara 60 unit. Wow, banyak ya. Ya. Itu dikelola oleh masyarakat umum, tapi di bawah pengawasan Basnas atau bagaimana? Ya, benar sekali. Dia dikelola oleh pemilik kios tersebut. Tetapi mereka ini kita survei dan sesuai dengan ayat Al-Quran bahwa orang-orang penerima zakat itu adalah orang-orang yang memang wajib diterima 8 asnaf yang sudah kita ditentukan hafal itu. Iya. Jadi fukara, wal masakin, wal amilin dan seterusnya. Mereka ini disurvei, apabila itu ada maka merekalah yang kemudian diberikan bantuan. Nah, Z-Mart yang kita bantu yang 60 unit itu harganya 7.500.000 per unit. Jadi ada 60 unit di seluruh Provinsi Maluku Utara. Ini tersebar di Ternate dan di Tidore, tapi khususnya di Sofifi. Sebagai ibu kota provinsi kita sebarkan di sana juga. Jadi kalau lihat ada Z-Mart, tulisan Z-Mart di kios itu warna merah, itu ya itu bantuan Basnas. Itu bantuan Basnas. Dan bantuan ini cuma-cuma, tidak dikembalikan. Oh, Masya Allah. Karena mereka ini mustahik. Berarti dari rakyat untuk rakyat ya. Dari rakyat untuk kembali rakyat. ke rakyat, betul. Dari para muzaki yang kaya mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, kita berikan kepada yang wajib menerima dan tidak kembali. Jadi menerimanya bukan menerima dipakai cuma-cuma untuk hal konsumtif, tapi dia produktif. Benar sekali, benar. Jadi mereka itu kita setelah survei, mereka itu kita tidak beri duit. Yang kita beri barang. Oke. Jadi setelah disurvei misalnya di situ penjualan yang paling laris apa? Beberapa item ada 10-20 item itu yang kita suplai. Barangnya masuk senilai 7.500.000. 7.500.000. Kemudian nanti dikelola ya untuk si penerima ini. Ya? Dikelola oleh penerima dan keuntungannya buat si penerima. Keuntungannya buat si penerima. Agreement yang kita bangun dengan mereka adalah bahwa setelah mereka berkembang, dan saya kira dari hasil pantauan kami, karena ini setiap bulan ada pantauan. Ada survei ya terus ya, bagaimana perkembangan usaha yang sudah diberikan itu. Terus kita setiap bulan ada pendamping kita yang memang setiap bulan itu rapat dengan mereka, konsolidasi dengan mereka sehingga kita tahu perkembangannya dari waktu ke waktu. Nah, agreementnya kita buat agar mereka ini hanya berinfak dan sedekah. Karena mereka tadinya mustahik yang wajib menerima. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini mereka menjadi muzaki. Iya, menjadi pemberi ya. Menjadi pemberi. Betul. Jangan hanya menerima, tapi bisa berkembang lagi untuk menjadi pemberi, betul. Yang lain yang juga paling baru itu ada di Masjid Pasar Terminal Gamalama. Iya. Kami turunkan kurang lebih 39 bantuan usaha kecil. Jadi modal bergilir tapi dikelola oleh masjid. Jadi The Mosque Multifinance namanya. Jadi memanfaatkan masjid. Masjid yang mengelola itu. Multifinance nanti dikelola oleh masjid. Dana bergulir itu diberikan kepada ibu-ibu kita, saudara-saudara kita yang memang juga mustahik, yang ada jual tomat, jual rica, kios-kios kecil yang ada di seputar terminal itu. Kalau Bapak dan Ibu pendengar yang berbahagia bisa berkunjung ke masjid terminal Gamalama Ternate, bisa tahu. Coba tanya pengurus masjidnya, ada tidak dana bergulir yang dikelola oleh masjid ini dari Basnas Provinsi Maluku Utara. Ada di sana.
Itu yang paling baru. Berarti sangat luar biasa ya peran Basnas dalam mengembangkan usaha-usaha produktif, terutama UMKM di betul sekali, Maluku Utara tentunya. Mungkin nanti ada pertanyaan selanjutnya nih untuk kita lebih harus mengulik nih, apa sih sebenarnya bagaimana peran Basnas terhadap usaha-usaha UMKM di luar sana? Oh, kalau berbicara tentang peran nih, nah saya juga ada satu pertanyaan. Jadi Pak Basnas sendiri perannya apa sih dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah? Apa aja yang dilakukan supaya dana ini tuh bisa benar-benar bermanfaat bagi usaha-usaha produktif itu, Pak? Jadi memang kalau menangani semua usaha kecil dan usaha kecil terutama yang wajib menerima bantuan Basnas ini, itu banyak sekali. Tapi memang karena kita sungguh sangat terbatas, maka sesuai dengan volume pengumpulan kita. Jadi apabila kita mengumpulkan dapat duit misalnya 50.000 itu yang kita harus salurkan. Dan orang Basnas tidak ambil 1% pun dari situ. Iya, Masya Allah. Kenapa? Karena orang Basnas itu sudah digaji oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan undang-undang tadi yang saya jelaskan itu. Di masyarakat dan di pemerintah daerah kabupaten kota lain di Provinsi Maluku Utara, terkadang mereka kurang memahami apa itu Basnas. Iya. Mereka mengira Basnas itu seperti organisasi sosial, seperti panitia-panitia sosial yang lain, yang kemudian datang membawa proposal, minta bantuan ke pemerintah daerah. Padahal tidak. Basnas itu posisinya sama dengan KPU, Bawaslu, sama dengan Panwas, sama yang kayak begitu, yang memakai logo Garuda warna kuning, yang dia harus diberikan penghasilannya oleh negara. Dalam konteks daerah ya harus diberikan, digaji oleh pemerintah daerah, agar dia tidak lagi mengutak-atik itu yang kita ambil 2,5% dari muzaki, yang kita ambil infak sedekah. Kalau zakat itu 2,5% yang sudah kita pelajari di dalam, sudah ditentukan. Ya, sesuai dengan hukum Islam. Tetapi kalau infak dan sedekah tidak ditentukan besarnya. Besarnya disesuaikan dengan daerah masing-masing. Sekali lagi, besarnya pemotongan infak dan sedekah terhadap pekerja, terhadap ASN dan lain-lain itu hanya sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ya, kebutuhan daerah masing-masing. Kalau ketentuannya itu berapa persen dari, apakah diambil dari gajinya atau pendapatan usahanya atau bagaimana? Yang pasti, persentase yang pasti gitu ya, itu zakat. Ya. 2,5%. Cara menghitungnya adalah orang yang berpenghasilan di atas 7 juta. Untuk infak dan sedekah. Zakat. Untuk zakat. Untuk yang dipotong 2% itu adalah orang yang berpenghasilan di atas 7 juta. Zakat mal ya, ketentuan. Oke. Zakat mal yang kemudian oleh para ulama sudah dikonversi menjadi zakat profesi. Zakat profesi. Oh. Nah, itu dibagi dalam 12. Kalau zakat mal itu sesuai dengan Quran itu kan dia harus setahun. Setahun kepemilikan hartanya. Kepemilikan hartanya baru dikeluarkan. Tetapi kemudian ada fatwa ulama terbaru dan Basnas Pusat itu ini dikonversikan menjadi penghasilan bulanan. Jadi setiap bulan itu kalau digaji gaji atau penghasilannya sampai dengan nisab 85 gram emas, kalau sekarang kita hitung-hitung plus minus 1 juta lah begitu 1 juta, ya. Kurang lebih. Maka orang yang berpenghasilan 1 tahun itu dari gaji per bulan kalau disimpan 12 bulan menjadi 85 juta, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Tetapi kalau infak sedekah ini tergantung keputusan pemerintah daerah setempat atau institusi. Misalnya kalau di RRI ya RRI setempat. Kalau di kampus ya kampus setempat, dia mau mengeluarkan infak sebulan berapa. Yang berlangsung di sana di Provinsi Maluku Utara ini beragam. Ada yang mengeluarkan infak 1 bulan 100.000, ada yang mengeluarkan infak 50.000, 75.000 dan sebagainya dan sebagainya. Basnas kita yang sudah berjalan ini ada di
Halmahera Utara, ada di Sanana, maksudnya Kabupaten Kepulauan Sula, ada di Halsel, ada di Kota Ternate, ada di Tidore, dan ada di Halteng. Sebagian yang lain itu belum jalan. Makanya dalam program tahun 2025 ini kami juga akan turun ke daerah untuk membentuk basnas-basnas di kabupaten kota yang tadi Pak. Ya, yang belum ada, yang basnasnya belum ada. Belum ada. Ya. Oke, baik pendengar, tentunya Anda juga bisa bertanya untuk tentang tema hari ini di telepon layanan kami di 0921 3125 521. Ada tagline yang perlu saya dalami nih tentang zakat mal nih. Baru kalau sesuai dengan hukum yang dipelajari, biasanya di sekolah yang kita dapat di kampus sekolah ya, ataupun di kampus kan, biasanya untuk zakat mal ada ketentuannya, kepemilikan harta itu selama 1 tahun itu utuh ya. Ada kisaran rata-rata ini di 80 juta lebih. Baru dikeluarkan zakat mal sebesar 2,5%. Tapi baru saya ketahui bahasanya zakat mal profesi, jenisnya profesi. Apakah untuk jenis-jenisnya sendiri, apakah hanya zakat mal profesi bagi para ASN, ataukah masih banyak jenis yang lainnya, Pak? Jadi untuk sampai kepada 85, kita pakai harga saja ya. Untuk sampai kepada 85 juta 1 tahun itu sungguh sulit. Iya. Banyak sekali orang, saya sering mencontohkan begini. Orang yang eselon 2 kepala dinas atau kepala badan itu dia juga tidak mungkin bisa berzakat mal. Kenapa? Karena kebutuhan dia setiap hari ada. Betul. Kebutuhan dia setiap hari ada, keluarga, anak dan istri, dan mereka juga punya kebutuhan sehingga pengeluarannya itu besar sekali. Padahal penerimaannya adalah dalam 1 tahun itu mungkin bisa lebih 200 juta. Iya. Kalau dihitung dengan gaji per bulannya ya. Dikalikan dengan 12 ya, bulan. Gaji dan tunjangan dan sebagainya itu bila dikalikan 12 itu lebih 200 juta. Bahkan ada seorang kepala dinas yang mengaku kepada saya, dia kurang lebih menerima kalau dikalikan total dalam 1 tahun itu 265 juta. Bila dikalikan 1 tahun. Tetapi simpanannya untuk sampai kepada haul tadi, kalau bahasa Islamnya batas waktu tadi, batas waktu 1 tahun di dalam bahasa agamanya namanya haul. Kalau sampai kepada haul 1 tahun itu tidak sampai. Paling di rekening ada 30 juta, 20 juta. Apakah pertanyaannya orang seperti ini tidak wajib zakat? Betul. Nah, karena itu maka ulama yang paling baru sekarang ini ya Syekh Yusuf Qaradawi, kemudian dikonversi oleh beberapa ulama di Indonesia dan MUI, itu menetapkan yang namanya zakat profesi. Yang didapat setiap bulan. Basnas menggunakan dasar itu. Karena logikanya juga sama seperti itu. Orang yang berpenghasilan 7 juta paling kurang, itu 12 kan sudah 85 juta. 85 juta. Sudah masuk nisab tadi itu? Nisabnya sudah masuk. Sudah masuk. Tapi bagaimana dengan haulnya? Tetapi haulnya tidak sampai. Tidak sampai. Padahal dia bekerja itu untuk selamanya. Sampai pensiun. Iya. Ya. Nah, dalam konteks itu maka ulama-ulama di Indonesia dan terutama MUI memfatwakan ini bisa diterapkan zakat profesi. Jadi sebutannya zakat profesi, bukan zakat mal. Dia profesi. Karena profesi dia kerja tadi itu. Dia berproduksi setiap bulan sekian, berproduksi setiap bulan sekian. Nah, adapun besarannya itu kan langsung 2,5%. Misalnya 7 juta kali 2,5% itu kurang lebih 160-an, 170 lah sekitar ya. Iya. Itu dia yang wajib setiap bulan. Wajib setiap bulan. 175.000 ya? Ya. Setiap bulan. Setiap bulan dia harus mengeluarkan zakatnya. Itu kecil. Betul. Kalau misalnya dia harus diwajibkan 2,5% 1 tahun, coba dikalikan 2.100.000. Nah, ketika mau dikeluarkan sementara kebutuhannya banyak seperti itu, mendingan setiap bulan yang ringan-ringan seperti itu.
Kalau itu juga tidak, maka dia turun menjadi infak dan sedekah. Nah, infak dan sedekah ini yang kerelaan, karena sunnah sifatnya kan. Iya. Dia mau 50.000, mau 60.000. Nah, seperti itulah kira-kira. Siap. Kalau untuk biasanya di Idul Fitri ini kan, ketika pemungutan zakat nih untuk seluruh kaum muslim sebelum menyambut hari raya Idul Fitri, ada zakat, ada infak, ada sedekah. Kalau untuk zakat berarti diambil oleh Basnas. Kalau untuk sedekah dan infak sendiri yang didapat, yang dikumpul oleh para amil itu diarahnya kemana? Apakah tetap dalam Basnas mengambil alih juga untuk pengelola itu, ataukah diserahkan langsung ke pihak masjidnya? Pengalaman saya selama ini memang idealnya seperti itu, bahwa zakat dan infak itu idealnya itu sesuai dengan undang-undang, mestinya itu dikumpulkan oleh Basnas. Semuanya ya, semuanya idealnya seharusnya sesuai undang-undang ya. Tetapi praktik di masyarakat, karena saya juga pernah menjadi amil di salah satu masjid, memang selama ini tidak, karena ada kebutuhan-kebutuhan spesifik di lingkungan masjid, tersebut ya, betul. yang tidak tercover. Contoh, kita juga belum punya database tentang, ini harus diakui gitu ya, tentang banyaknya mustahik. Betul. Anak yatim piatu ada di mana, berapa orang, anak janda ada di mana, berapa orang, yang gitu-gitu. Fisabilillah ada berapa orang di mana. Itu kita belum punya database-nya. Dari Basnas belum ada database-nya. Iya, sementara sekarang baru ada program tahun 2025 ini untuk survei ya. Untuk kami sudah programkan untuk disurvei, sehingga dengan pendekatan masjid tadi itu, karena mereka lah yang punya masyarakat di sekitar. Betul, yang di lebih lingkungan tahu RT begitu ya. Nah, dia lebih tahu, oh ini mustahik kita mana saja ini. Nah, insya Allah 2025 sampai 2026 mudah-mudahan data kita sudah ada minimal untuk kota-kota yang bisa kita jangkau, terutama Ternate. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan tadi, memang ada kebutuhan-kebutuhan spesifik di masjid-masjid setempat, sehingga para amilin yang ada di sana itu mereka langsung mendistribusikan. Hanya saja pendistribusian itu yang kita mau adalah bisa didistribusikan, tetapi pelaporannya jelas ke Basnas. Ya, pelaporannya harus sehingga Basnas bisa mentotalkan bahwa Provinsi Maluku Utara itu sudah mendistribusikan zakat, infak dan sedekah sebesar seperti ini. Sebesar berapa begitu? Ya, tetapi selama ini kekurangan kita adalah tidak ada pelaporan. Oh begitu, setiap tahunnya tidak ada pelaporan. Tidak ada pelaporan, karena memang mekanisme ini belum terlalu dikenali masyarakat. Belum terlalu akrab di masyarakat, sehingga mereka tidak melapor. Dia berbeda dengan Basnas. Kalau institusi Basnas pasti melapor. Kalau kita yang keluarkan, pasti kita betul melapor. Seperti itu kira-kira. Oke, Raffi, mungkin dari kamu ada lagi mungkin pertanyaannya harus dikupas tuntas ya hari ini mengenai zakat. Oke. Jadi saya mau bertanya seputar tantangan dan harapan untuk program zakat produktif. Jadi pertanyaannya, dalam menjalankan program ini tentunya ada tantangan yang dihadapi ini. Mungkin bisa Bapak jelaskan itu dari segi pendataan atau penyalurannya, mungkin begitu, ada hambatannya itu seperti apa begitu Pak yang dihadapi saat. Terima kasih. Saya kira memang yang paling pertama, Maluku Utara ini luas sekali ya. Betul. Luas sekali, kita tidak seperti daratan lain di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi gitu. Bisa kita jangkau dengan darat, tinggal start mobil saja sampai gitu ya. Nah, karena kita ini luas, sehingga itu juga menjadi tantangan sekaligus juga kendala tersendiri. Tapi saya tidak menganggap itu sebagai kendala. Ya, saya menganggap itu tantangan aja lah. Nah, kemarin kita baru selesai mensosialisasikan Basnas dan undang-undang ini, dan sudah menjadi keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara bahwa masing-masing unit pemerintah provinsi, dinas badan itu, dia menjadi unit UPZ. Apa itu Pak UPZ? Oh iya, ada di kampus saya juga. Unit pengelola zakat ya? Betul. Di mana kampusnya? Saya di Yayan Ternate. Oh iya, Ternate ya. Salam, mudah-mudahan ini Pak Prof Rajiman dengar ini ya. Betul, siap.
Jadi 45 unit sudah kita sosialisasikan sehingga mereka tahu sesungguhnya Basnas ini apa. Jadi program tahun ini kita memperkenalkan Basnas itu apa. Masih itu. Biar paham dulu ya. Ya, biar publik tahu bahwa Basnas ini bukan lembaga sosial seperti organisasi yang lain yang kemudian datang tidak jelas gitu ya. Dalam tanda petik. Kita organisasi yang memang dibentuk oleh negara, diberi kewenangan untuk mengumpulkan zakat dan infak oleh negara. Nah, tantangan terbesar kita memang ini soal pemahaman. Ya, pemahaman itu susah. Susah ya. Pemahaman yang tadi saya bilang itu. Ya. Bagaimana orang dari terbiasa mengeluarkan zakat hanya pada bulan Ramadan. Betul. Literasinya. Ya. Ya, kalau lihat di masyarakat itu pasti zakat itu dikeluarkan Bulan pas Ramadan. Ramadan menjelang. Padahal sementara kalau kita paham hukum Islam, zakat ini kan haul dan nisab. Ya. Jadi kalau sekarang bulan Februari misalnya, kita mulai usaha, ya itu haul dan nisabnya itu bulan Februari tahun depan, bukan bulan Ramadan. Betul. Kita usaha mulai bulan Agustus, haul dan nisabnya itu bulan Agustus tahun depan, bukan tunggu bulan Ramadan gitu. Nah, itu satu. Pemahaman yang kedua itu soal itu yang kedua. Pemahaman yang ketiga yang kurang kita pahami adalah bahwa tadi itu soal perdebatan di antara zakat mal dan zakat profesi. Padahal kita kalau mau, saya pernah bilang dalam satu seminar, saya bilang bahwa Anda dan saya ini baru sampai pada posisi ittiba, mengikuti, belum sampai pada posisi berfatwa, kan gitu. Betul. Dan saya mohon maaf ini teman-teman saya yang ada di IAIN Ternate, mereka ini intelektual semua kan, karena perdebatan itu hangat sekali, sehingga ada pendapat yang bercabang karena mereka sudah sampai pada posisi bisa berfatwa tetapi tidak ada legasinya, tidak legal gitu loh. Oke ya, mereka sudah sampai pada posisi bisa berfatwa tetapi tidak legal. Kenapa? Karena tidak ada satu institusi yang memberikan kewenangan ke mereka untuk berfatwa, kan gitu. Nah, sementara MUI telah berfatwa bahwa bisa mengeluarkan zakat profesi, NU bisa mengeluarkan zakat profesi, Muhammadiyah bisa mengeluarkan zakat profesi. Yang terbaru itu bisa dibuka di NU dan Muhammadiyah. Kalau MUI ulama. Nah, sehingga inilah yang kita pakai, karena tadi itu kerumitan menghitung orang yang berpenghasilan, ya kan? 1 tahun itu bisa mencapai 300 juta atau 200 juta lebih, tetapi dia belum wajib zakat karena keperluannya setiap bulan ada. Iya. Nah, untuk menyamakan persepsi inilah yang kemudian dia juga menjadi tantangan tersendiri dan kesulitan tersendiri. Oke, sangat luar biasa ya peran Basnas dalam mengelola zakat di masyarakat. Dan yang tadi mengenai UPZ itu sangat luar biasa. Padahal Basnas itu nggak hanya fokus dalam mengembangkan usaha-usaha produktif, tapi juga ada beasiswanya membantu para siswa-siswa yang tidak mampu dalam bersekolah, itu Basnas hadir di situ. Benar. Jadi memang Basnas ini adalah sangat luar biasa karena pengelolaan zakat. Jadi kita nggak perlu takut. Jadi zakat yang kita keluarkan itu dikelola secara efisien dan sangat independen dari Basnas sendiri. Mulai dari usahanya dibantu, beasiswa. Jadi kalau kamu kuliah di IAIN jangan takut, ada UPZ. Baik pendengar dimanapun kalian berada, tentunya hari ini sangat luar biasa karena kita sudah begitu banyak mendapat edukasi tentang apa itu Basnas, bagaimana cara pengelolaannya, penyalurannya yang sangat-sangat luar biasa dan sangat membantu masyarakat di luar sana. Dan mungkin closing statement kita pada hari ini perlu kita dengarkan dari narasumber kita yang luar biasa sebelum kita menutup bincang-bincang nimbrung kita hari ini. Silakan Pak. Saya ingin menegaskan satu hal bahwa kita perlu bersyukur terhadap
keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang keberadaan Basnas ini. Adalah sebuah ratifikasi doktrin Islam, rukun Islam begitu, menjadi hukum negara. Ini sangat luar biasa gitu. Padahal kita tahu bahwa kita bukan negara Islam. Tapi luar biasa negara berani mengambil salah satu doktrin rukun Islam menjadi hukum negara. Ini luar biasa, kemajuan luar biasa. Yang kedua, ingin kami juga tegaskan bahwa di dalam ayat tentang zakat ini, huz min amwalihim sadaqatun tutahhirhum wa tudzakkihim biha, itu adalah sebuah perintah yang tidak bisa ditawar. Huz itu fi'lul amr. Kalau kita coba-coba bongkar-bongkar ini bahasa Arab sedikit, nahu Arab sedikit. Betul. Huz itu bahasa Arab. Al aslu fil amr lil wujub. Aslinya sebuah perintah dalam Quran itu wajib. Betul. Hukumnya wajib, tidak ada tawar. Karena itu apabila Anda tidak mampu melaksanakan kewajiban ini bagi masyarakat, pendengar dan pemirsa di luar sana, maka Anda tinggal mengeluarkan infak dan sedekah saja. Karena tidak mampu, sesuai dengan penjelasan yang sudah kita bahas tadi. Kalau tidak mampu mengeluarkan zakat, ya infak dan sedekah. Dan ini wajib karena tidak bisa ditawar. Nah, negara sudah memberikan kewenangan kepada Basnas untuk melaksanakan huz tadi itu. Ya. Ambillah. Negara suruh Basnas, ambil. Nah, itu kepada Basnas, sehingga Basnas melakukan hal-hal ini. Di lain sisi, dari sisi program, memang kalau misalnya zakat, makanya di rekening Basnas itu dipisah. Zakat lain, infak dan sedekah lain. Nah, infak dan sedekah ini yang kemudian bisa kita elaborasi dengan konteks usaha-usaha mondial yang bisa kita dekati gitu ya. Itu infak dan sedekah. Tetapi kalau zakat tidak bisa. Zakat pure untuk 8 asnaf. Iya. Tidak ada cerita di situ. Betul. Baik itu mau yang produktif maupun yang tidak produktif, tapi itu semua di 8 asnaf. Tetapi kalau infak dan sedekah, kita harapkan dia lebih ke produktif, usaha-usaha produktif yang kemudian bisa menaikkan ekonomi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat, terutama di Provinsi Maluku Utara. Semoga. Wow, Raffi sangat luar biasa ya. Kita sudah bahas tema-tema yang hari ini. Dan tentunya kita sangat berterima kasih juga kepada seluruh pendengar dimanapun kalian berada, karena sudah begitu setia stay untuk nimbrung bersama kita, bersama aku Puput Loti dan juga Raffi di obrolan Jumat Mubarak. Dan kita juga sangat berterima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Randus Haji Badarudin Gailea, yang sudah begitu luar biasa meringankan langkah kakinya dan meluangkan waktunya untuk hadir di program obrolan Jumat Mubarak hari ini. Terima kasih banyak Pak ya sudah memberikan edukasi yang sangat luar biasa tentang infak, zakat dan sedekah ya bagi usaha-usaha produktif. Baik pendengar dimanapun kalian berada, sebelum kita menutup obrolan Jumat pada hari ini, kita akan kembali mendengarkan persembahan lagu-lagu kasidah dari ibu-ibu Majelis Alim Nurul Qalbi. Untuk itu, saya Puput Loti dan juga Raffi sekaligus izin pamit undur diri. Di hadapan Anda semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyi'atal laili wa hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Quran atau hikmah Quran yang dapat dipetik dari nasihat tersebut
Waktu malam hari, khususnya sepertiga malam terakhir, adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, salat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي ذنوب مثل الرمال الغيب